Shalom Gluyut. Puji Tuhan, senang sekali rasanya akhirnya kita bisa kembali beribadah di ibadah raya hari ini. Kita mau mulaikan ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bisa lewati bersama-sama dengan keluarga kami, rekan-rekan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak, pada hari ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Engkau pakai setiap hati kami, pikiran kami, biar semua nyanyian pujian kami itu hanya bagi Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau habiskan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau habiskan ibadah kami dengan ditutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari setiap kita sama-sama kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji nama Tuhan, amin. Sekali lagi siap memuji nama Tuhan, amin. Aku undang semua teman-teman, dimanapun teman-teman beribadah secara online, aku undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menenangkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan,
kasih buat setiap penyerta dan anugerah-Mu ya Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau datang lagi lebih menyembah Engkau. Kami bawa setiap pujian kami, hati kami buat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Percaya hanya
Haleluya, salam berkat sukacita buat adik-adikku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa kabar hari ini? Semuanya baik, semuanya sehat ya, semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan tema kita kali ini adalah jalan orang benar. Ada apa di jalan orang benar? Nah, nanti kita akan belajar ya bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kasih sayang Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat nafas, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kami. Dan kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami mampu menyimak kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kami bukan hanya pandai untuk mendengar, tetapi kami pandai juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Nah, adik-adik muda yang disayangi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mungkin kita juga sering membaca kitab Mazmur karena memang kitab Mazmur itu berisi tentang doa dan nyanyian, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata tevilah atau tevilim. Dan ini merupakan satu doa dari pemazmur dalam memuji dan mengagungkan nama Tuhan, bagaimana berdoa dan bagaimana rasa syukur yang dia naikkan kepada Tuhan. Nah, kali ini kita juga akan belajar apa yang dikatakan oleh pemazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Mari kita baca firman Tuhan, dan pada ayat yang pertama saya akan bacakan sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau adik-adik muda pelajari baik-baik bahwa judul perikop ini ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Dibedakan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau kita ditanya siapa itu orang benar, jawabannya adalah kita adalah tadinya orang yang bersalah, kita yang tadinya orang berdosa, kita yang tadinya orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun dijadikan benar oleh Tuhan. Bukankah ini hasil karya Tuhan untuk menebus hidup kita, sehingga kita tidak lagi memiliki sebuah kesalahan? Maka status kita meningkat. Karena dari orang yang salah dijadikan benar oleh Tuhan. Sehingga hal-hal yang baik itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berarti orang benar itu adalah orang yang kesukaannya terhadap firman yang benar. Karena ada firman-firman yang palsu di dunia ini. Kemudian orang benar itu artinya adalah hidup dalam kebenaran, kesukaannya adalah hal-hal yang benar, kemudian dia tinggal dalam kebenaran dan sangat mengerti dan tahu atas segala manfaat hidup dalam kebenaran. Tapi berbeda dengan orang fasik. Bahkan dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak bergaul
kepada orang fasik, orang-orang berdosa, dan orang-orang pencemooh. Ada 3 kelompok orang yang memang harus kita jauhi. Siapa itu orang fasik atau apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran namun tidak hidup dalam kebenaran, tidak menyukai kebenaran, tidak tinggal dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kebenaran. Ia suka hal-hal yang berbau duniawi. Ia suka hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya orang fasik juga suka mencemooh, hidup dalam pergaulannya dengan orang-orang yang buruk, yang suka bikin dosa. Dan ini berbahaya buat kita ya saudaraku sekalian, khususnya adik-adik muda. Biarlah kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan ini menjadi pegangan yang kuat bagi setiap kehidupan kita. Sehingga kita orang benar ini, kita memegang betul apa yang Tuhan telah ajarkan buat kita. Kita pegang dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan Tuhan untuk kita di dalam firman-Nya. Sehingga hidup kita itu selalu baik di mata Tuhan. Memang kadangkala kita bikin salah. Memang kadangkala mulut kita ya suka buat salah. Suka mencemooh orang. Nah, hati-hati ya. Kadangkala memang orang Indonesia itu tidak diajar melihat kelebihan orang lain. Kalau teman-teman kita ada yang pandai, jago menari, jago main musik, kadangkala kita cemooh. Karena apa? Kita tidak bisa. Kita tidak terbiasa pada saat kita melihat orang performance, menampilkan sesuatu yang menarik, kita berdiri dan bertepuk tangan. Susah untuk melakukan itu. Tetapi sangat gampang kita membuli, menjelekkan orang. Kalau cuman begitu mah saya bisa. Kalau cuman begitu mah kita juga bisa. Padahal dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Hanya mencemooh. Itu tandanya kita iri dengan orang yang hebat itu. Kita iri dengan kebisaan orang itu. Kita iri dengan kemampuan orang itu. Adik-adik muda yang disayangi oleh Tuhan Yesus, orang yang hatinya bersih, orang benar itu tidak menyimpan cemooh dalam hatinya, apalagi mengeluarkannya pada mulutnya. Nah, hati-hati untuk menjaga mulut kita. Kenapa? Karena mulut kita berkuasa. Seperti firman Tuhan katakan, mulut kita berkuasa. Kalau kita ucapkan hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hasil yang baik. Tapi kalau kita melepaskan kutuk, sumpah, serapah, maka kutuk itu akan kena juga kepada kita. Dan maka daripada itu adik-adik muda, dengerin baik-baik ya. Om Julius mengajar hari ini agar supaya kita menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, bukan hanya pengetahuan yang cerdas, tapi kita juga memiliki hati yang cerdas. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita untuk belajar menjadi orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan. Kalau hanya sekedar pengetahuan bisa kita pelajari, tetapi pengalaman rohani ini harus kita jalani. Bersama siapa? Bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak terjerebab dan akhirnya kita jatuh. Nah, balik lagi kepada firman Tuhan. Kalau begitu, hal-hal apa yang dilakukan oleh orang benar? Apa reward dari orang benar? Kalau orang benar itu selalu tunduk pada titahnya, kemudian dia berjalan on the track daripada firman Tuhan ini. Wah, itu menarik loh. Bahwa rupanya pelajaran yang dapat kita petik kalau kita lihat. Orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Asik ya saudara. Ini saya bacain ayat kedua tadi loh. Dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti orang benar itu selain disebut orang yang bahagia, tetapi kesukaannya, kegemarannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kata kesukaannya saya ganti dengan hobinya, wow, itu menarik. Hobinya firman Tuhan, hobinya Taurat Tuhan, dan hobinya merenungkan firman Tuhan. Nah, orang yang menyukai firman berarti dia menyukai Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam
Artinya 24 jam hatinya terikat kepada Tuhan, hatinya terikat kepada sorga. Karena orang benar menyadari bahwa kebenaran yang ia miliki bukan hasil jerih lelahnya, tetapi itu pemberian daripada Tuhan. Sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan, maka kita juga akan berlelah-lelah untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Karena Tuhan sudah menebus kita, memberikan sorga kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, maka ini harus kita jaga baik-baik agar supaya hidup kita senantiasa berpadanan dengan firman. Maka kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, kalimat dan bahasanya itu biasanya suka hal-hal yang sumpah serapah suka keluar. Orang-orang yang mungkin suka latah, tetapi latahnya itu kata kalimat yang buruk, yang menjelekkan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang latah kalau dia mungkin teringat sesuatu dan dia lupa sesuatu, langsung dia keplak jidatnya sambil berkata, buset, gua mati dah ini. Wah buset deh, mati dah gua, gitu ya. Nah itu hati-hati. Jangan pernah mengutuki diri kita sendiri. Nggak bagus kita mengutuk. Alangkah baiknya kita ucapkan berkat buat diri kita sendiri. Kalau perlu jangan keplak jidat sambil sial deh gua. Tapi coba keplak jidatnya, saya adalah orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Mulai sekarang coba berkati diri kita sendiri. Jangan kutuki ya adik-adik muda. Berkati diri kita supaya hidup kita itu naik tinggi sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Ya, makanya studi yang baik, raih ilmu yang baik, serap ilmu yang baik. Karena kalau kita masih sekolah, berarti kita masih menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi nanti kalau kita sudah lulus, kita menerapkan ilmu itu sebaik-baiknya. Wow, apalagi predikat kita adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, daya ingatnya kuat. Wah, itu adalah peran Tuhan dalam hidup kita. Nah, nanti Tuhan yang akan promosikan kita. Amin. Iya, Tuhan yang akan promosikan kita. Berarti adik-adik muda dengerin baik-baik ya, bahwa kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini dipimpin dan diatur oleh Tuhan, kita tidak akan gampang dikalahkan oleh dunia ini. Karena pernak-pernik dunia ini itu menawarkan hal-hal yang kelihatannya wah, tetapi ujungnya itu menjerat hati kita sehingga hati kita jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Amsal yang lain mengatakan begini, dikira jalan itu lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Nah, itu perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, yang kedua itu ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Kalau orang benar, berarti akan ada reward. Rewardnya apa? Nih, saya kasih tahu nih rewardnya ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lihat, adik-adik muda, pohon-pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi aliran air, biasanya jauh lebih subur daripada yang jauh dari air. Betul tidak? Kenapa? Karena akarnya itu menyerap mineral-mineral yang dibawa oleh air. Dan kemudian dia tidak kekurangan air. Sehingga musim apapun dia akan tetap bertumbuh. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan air kehidupan, siapa air kehidupan itu? Tuhan Yesus. Yes. Maka kita akan berkembang, bertumbuh, dan pada musim berbuah, kita akan berbuah hal-hal yang baik. Buah roh akan kita hasilkan. Hal-hal yang baik seperti firman-Nya akan kita hasilkan. Sehingga pada musim kering kita tidak akan pernah mengalami musim kering. Karena kita dekat dengan air. Nah, ini menarik. Yang dihasilkan bukan gerah panas. Karena apa? Kita dekat dengan air. Selalu sejuk kita rasakan. Coba kalau saudara haus nih ya. Tiba-tiba ada air yang seger gitu. Kita minum. Wah, dahaga kita langsung puas gitu. Kita minum, kita rasanya puas. Enak banget gitu ya. Dan ini sama. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita haus akan firman-Nya,
Mari minum pada air kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan pernah ngomong begini, akulah air hidup. Kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak haus lagi. Tapi kalau engkau minum pada air sumur ini, maka engkau akan haus lagi. Nah, itu dalam kitab Yohanes dijelaskan seperti itu. Nah, adik muda yang disayangi oleh Tuhan Yesus, akhirnya kembali lagi. Orang benar itu dekat dengan sumber air, dan yang kedua itu adalah rewardnya adalah apa saja yang dibuatnya berhasil. Dia tidak akan pernah layu daunnya. Coba lihat. Berarti pada musimnya kita berbuah, dan daun itu bicara tentang semangat. Dia akan terus menghijau. Orang lihat yang hijau kelihatannya, wih, pohon ini bagus banget ya, subur ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Orang melihat kerohanian kita, dia akan kagum. Orang ini baik banget ya. Orang ini rohani ya. Orang ini nggak petentang-petenteng kayak yang lain ya. Wah, orang ini rendah hati ya. Wah, orang ini kok begitu baik ya. Saudara, kalau orang aja kagum sama saudara, gimana Tuhan? Tuhan juga akan kagum kepada kita. Maka semangat kita itu tidak akan pernah layu. Semangat kita itu akan terus menghijau. Amin. Akan terus berkembang, akan terus bertumbuh. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya musim-musim susah, paceklik. Percaya nih adik-adik, catat baik-baik ya. Kalau engkau setia sampai hari ini, dari hari ini maksud saya, sampai nanti akan datang, engkau akan menuai hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Kalau ini kita hasilkan, maka engkau lihat, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, maka engkau lihat hasilnya. Engkau adalah orang-orang yang hebat yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk jadi berkat buat bangsa Indonesia. Raih itu. Kalau engkau cita-citamu ingin jadi dokterlah yang baik, yang memiliki kemampuan, kehebatan yang luar biasa. Kalau engkau ingin jadi entrepreneur, pengusaha, ambil rahasia-rahasia sukses bagaimana cara menjadi entrepreneur atau pengusaha yang hebat. Tentunya jangan lupa bahwa libatkanlah Tuhan dalam perkara yang kecil. Tuhan akan mengangkat kita naik, tidak turun, jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Amin. Ya, Om kasih support. Adik-adik muda terus lakukan firman Tuhan ini. Semangat terus harus jalan. Jangan berputus asa. Karena apa? Nah, ini yang ketiga nih, yang terakhir. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Berarti perjalanan hidup kita dalam menata karir, dalam menata studi nanti ya saudara. Nah, adik-adik muda, jalan kita itu dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, maka Tuhan yang akan memimpin. Tuhan yang akan membentengi. Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang terbaik. Buat siapa? Buat kita sebagai orang benar. Jadi mulai sekarang doain ya. Setiap hari doain, saya orang benar yang diberkati Tuhan. Pengetahuan saya, kebijaksanaan saya, pengertian saya datangnya dari Tuhan. Aku memberkati diriku dari ujung rambut sampai telapak kaki, diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang hebat, jadi orang benar yang luar biasa. Karena Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan hadir di setiap hati kita. Gitu doanya. Ya, kalau engkau mau studi, gitu doanya. Mau belajar, gitu doanya. Berkati diri kita. Engkau adalah orang benar yang pandai, yang cerdas, daya ingatnya kuat, yang diberkati oleh Tuhan, bebas dari segala penyakit, sembuh sehat, ya kan? Rohaninya sembuh, jasmaninya sembuh sehat, enggak sakit-sakitan. Nah, tolak dalam nama Yesus segala hawa-hawa jahat yang coba mengganggu, hawa-hawa penyakit, kutolak dalam nama Yesus. Aku adalah orang yang disayangi oleh Tuhan. Gitu doanya, Dek. Gitu doanya ya. Adik-adik muda, sehingga engkau punya semangat yang luar biasa. Itu upahnya. Dan itu yang harus kita ambil, yang harus kita raih. Karena orang benar juga disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, gitu aja dulu ya. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui firman Tuhan yang ringkas, yang sederhana, yang padat ini, biarlah engkau dan kita semua, termasuk Om juga, menjadi orang-orang benar yang disayangi oleh Tuhan. Nah, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan suci. Jadi nanti ambil perjamuan sucinya ya.
ambil roti tawar boleh, sambil mungkin anggur. Ada anggur di rumah, saudara bisa ambil dan ikuti nanti Om akan pimpin untuk perjamuan suci ya. Namun sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan, kami akan mempersiapkan perjamuan suci pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua sehingga pada saat kami mengikuti perjamuan suci, hidup kami penuh ada dalam berkat-berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami sehingga ia berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan suci. Mari siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan Haleluya. Mari angkat roti di atas kepala kita dan dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita yang percaya mari katakan amin. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita yang percaya mari katakan amin. Puji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti melebihi kepala kita dan kita akan bersama-sama berdoa. Dan adik-adik muda semuanya ikutin yang menjadi doa saya ya. Mari angkat roti di atas kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang memberikanku kepastian hidup sehingga rohku disempurnakan,
dan hidupku disempurnakan sehingga aku menjadi warga kerajaan sorga yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku sehingga hidupku dibaharui keluarga, masa depan, dan seluruh studi dan apa yang kulakukan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh Kristus yang terpecah aku percaya penyakitku telah disembuhkan. Aku tidak kena kanker, tidak kena tumor, tidak leukemia, tidak pendarahan, tidak stroke, tidak dirawat di ruang ICU, tidak terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, leverku sehat, ginjalku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuh, segala kutuk penyakit dan penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Segala wabah COVID kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga melalui perjamuan suci ini kami percaya kami bebas dari segala mara bahaya, malapetaka, segala niat-niat jahat, orang-orang yang hendak berlaku jahat, segala kecelakaan kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Sehingga hidupku ada dalam berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Mari makan dengan ucapan syukur. Inilah tubuh Kristus yang terpecah yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita minum, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita ambil anggur ini, cawan, ucapan syukur kita menaikkan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita juga berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari dengan segenap hati kita angkat tinggi melebihi kepala kita dan kita ucapkan doa bersama-sama. Mari kita berdoa dan mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan lagi milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terangnya yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan telah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak terkena guna-guna, hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, pekerjaan, usaha, studiku, bisnisku, pelayananku, seluruh gerak hidupku dan masa depanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya masa depanku berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh dan darah Kristus yang tertumpah, aku percaya aku sudah bebas dari segala kutuk dosa, segala kutuk penderitaan, segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Aku percaya hidupku berkelimpahan, aku tidak kekurangan, sehingga hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih segenap janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah dipulihkan, hidupku telah disempurnakan, sehingga aku layak menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Kristus yang tertumpah bagi penyucian dosa manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Dengan iman kita berkata, inilah darah Kristus yang tertumpah bagi penyucian dosa. Haleluya. Mari adik-adik dengan sikap yang sungguh mengasihi Tuhan, kita berdoa, kita renungkan segala kebaikannya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya kami semua yang menikmati berkat Tuhan lewat perjamuan suci ini telah diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit telah disembuhkan. Sehingga kami berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena Tuhan mengenal setiap jalan orang benar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanyalah bagi nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan akhirnya adik-adik muda yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, pada siang ini. Dan biarlah ini adalah hari berkat buat kita, hari penuh rahmat buat kita, hari-hari berhasil buat kita, hari-hari beruntung buat kita, karena Tuhan menghendaki agar supaya hidup kita semakin hari semakin baik, karena kita adalah orang-orang benarnya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam kasih, kuasa, kekuatan, kehebatan, dan kedahsyatan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, turun atas kita sekalian, damai sejahteranya, sentosanya, kebaikannya, bahkan berkat-berkat bumi, berkat-berkat langit, berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat sorga, dilimpahkan atas setiap kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata amin. Sampai bertemu pada minggu-minggu mendatang. Tetap setia kepada Tuhan. Sukses selalu buat adik-adik muda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.